Dia adalah iblis dari neraka. Dia memakai jubah merah. Dapat diubah menjadi bentuk apapun yang dia suka. Dia memiliki tubuh yang lebih keras dari baja. Kecepatan bahkan melebihi The Flash. Juga memiliki kemampuan siluman pamungkas. Yang paling penting adalah jubahnya bisa berubah menjadi berbagai senjata. Memiliki jubah ini adalah kekuatannya berlipat ganda. Tapi untuk mendapatkan kekuatan luar biasa ini, Simmons menderita di neraka selama 8 tahun. Ternyata Simmons awalnya hanya seorang polisi. Selama misi, dia tiba-tiba menemui konspirasi atasannya. Dia dibakar hidup-hidup oleh api. Seiring dengan ledakan yang mengerikan, jalan menuju neraka telah dibuka. Simmons langsung jatuh ke dalamnya. Dia menahan rasa sakit dari api yang membakar selama 8 tahun. Akhirnya menjadi makhluk abadi. Mulai saat ini, jalan balas dendam secara resmi dimulai. Untuk mencegah mantan atasannya terus melakukan hal-hal buruk, Simmons dan Raja Iblis memiliki perjanjian. Dia harus menjadi bawahannya sebagai ganti kekuatan besar. Tetapi setelah dia menyelesaikan misinya, dia harus memimpin pasukan iblis untuk menyerang surga. Simmons yang diizinkan kembali ke dunia manusia, lalu menyelinap ke gedung senjata, tempat bekerjanya sebelumnya. Dia memilih peralatan paling canggih. Setelah itu, Simmons memakai jubah merah, terbang turun dari langit, muncul tepat di depan si atasannya. Orang-orang di sekitar sangat ketakutan. Simmons meraih atasannya di leher, lalu melemparnya ke jauhan. Pada saat Simmons hendak mengakhiri nyawanya, penjaga tiba-tiba muncul, menembak tembakan ke arahnya. Simmons terkena peluru yang tak terhitung jumlahnya, dan lalu dia bersembunyi ke suatu sudut. Tanpa diduga, keajaiban telah terjadi. Semua luka di tubuhnya yang disembuhkan dengan otomatis. Simmons sekarang dipenuhi dengan harapan balas dendam. Dia dengan mudah mengalahkan beberapa penjaga. Menghadapi permohonan Jessica, Simmons masih tidak melewatkannya. Dia langsung membunuhnya. Tapi sekarang sejumlah besar penjaga datang untuk membantu. Simmons dengan cepat memakai baju besi. Dia memegang 2 senjata di kedua tangan dan menembak terus-menerus ke arah penjaga. Tetapi karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, Simmons dengan cepat ditembak di luar. Saat dia jatuh ke udara, Simmons dengan cepat menembakkan kail dari tubuhnya, yang menempel di dinding. Setelah dia mendapatkan kembali keseimbangannya, Simmons berubah menjadi tentakel. Kemudian dengan cepat merangkak ke atas gedung bertingkat. Dia menggunakan jubah tembus pandang di sudut dinding. Akhirnya berkat jubah, yang berhasil lolos dari penyerangan para penjaga. Kemudian badut hantu datang dari neraka. Dia berkolusi dengan atasannya, bahkan membantunya berurusan dengan Simmons. Tak lama kemudian mereka bertemu muka. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa secara langsung menyerang satu sama lain. Tanpa diduga, badut itu tiba-tiba berubah menjadi monster raksasa yang menakutkan. Saat dia marah, tubuhnya telah mengalami transformasi yang aneh. Akhirnya berubah menjadi bentuk yang menakutkan. Dia meraih Simmons, lalu dorong dia ke dinding. Simmons juga cepat berubah, pegang pistol dan tembak terus monster itu. Tapi monster api neraka itu sulit dikalahkan, yang hanya bisa menghancurkan kakinya. 2 orang jatuh dari atap, jatuh berat ke tanah. Badut itu ditikam melalui perut oleh batang besi. Simmons berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ternyata badut itu menghilang tanpa jejak. Simmons tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi tiba-tiba badut itu menyerangnya dari belakang. Dia mengangkat Simmons ke udara, kemudian pukul Simmons dan terbang menjauh. Simmons disematkan ke pagar. Tapi karena Simmons adalah antek Raja Iblis, jadi badut itu tidak berani membunuhnya, tapi hanya berani mengejek Simmons. Kemudian seret tubuhnya yang gemuk dan lari. Pada saat ini seorang pria misterius muncul. Dia menyelamatkan Simmons dari pagar besi. Ternyata dia adalah bidadari yang diturunkan ke dunia manusia.
Dia juga datang karena dia ingin mengundang Simmons untuk bergabung dengan tim surgawi. Malaikat itu berkata kepada Simmons, Raja Iblis ingin menguasai 3 dunia. Pada saat itu, segala sesuatu di dunia akan berubah menjadi neraka yang menakutkan. Satu-satunya orang yang akan menderita adalah orang biasa. Simmons memikirkan manusia yang lemah. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil senjata. Melindungi keadilan. Tapi hal pertama yang perlu dilakukan Simmons adalah mengungkap kekuatan tersembunyinya. Sama seperti itu, Simmons mulai berlatih keras. Kekuatannya semakin kuat. Kekuatan tersembunyi di dalam tubuh juga secara bertahap terungkap. Simmons berpikir bahwa kekuatannya sendiri telah mencapai puncaknya. Oleh karena itu, Simmons mengendarai sepeda motornya untuk mencari badut untuk ditantang. Tanpa diduga, badut itu langsung menembakkan rudal. Simmons dengan cepat berubah. Jubah yang menutupi moto. Setelah melewati bom, Simmons tidak terluka sama sekali. Ini membuat badut sangat tidak nyaman. Dia menumpahkan minyak hitam ke seluruh jalan. Simmons akhirnya kehilangan kendali. Jatuh di tanah. Badut itu terus melaju ke depan. Di saat bahaya, Simmons memanfaatkan jubah itu lagi. Dengan cepat berubah menjadi perisai yang kokoh. Begitu saja, truk itu dengan cepat berubah menjadi ribuan keping. Badut itu juga tertembak ke langit. Simmons juga ada di sana. Melangkah keluar dari lautan api. Tapi sesampainya di rumah, dia melihat istrinya diculik oleh si atasan. Dia juga menodongkan pisau ke leher istrinya. Ancam Simmons untuk segera pergi ke neraka. Kalau tidak, istrinya akan berubah menjadi roh. Melihat Simmons tidak setuju, sang atasan langsung menusukkan pisau ke tubuh si istri. Simmons langsung marah. Dia menendang atasannya menembus dinding. Kemudian mengubah lengannya sendiri menjadi lusinan pisau. Bersiaplah untuk menghabisi atasan. Tapi atasan tiba-tiba mengatakan bahwa dia sendiri menanamkan sistem kontrol di tubuhnya. Selama jantungnya berhenti berdetak, maka bom akan meledak. Saat itu semua orang akan mati. Simmons menemukan cara. Dia menemukan solusi. Mata Simmons bersinar. Dengan mudah membuka tubuh atasan. Kemudian dapatkan benda kontrol di dalam. Tapi saat itulah, istri yang mati tiba-tiba dihidupkan kembali. Lalu lemparkan tendangan ke Simmons. Ternyata istrinya adalah badut yang berubah menjadi semua plot miliknya. Dia ingin menggunakan Simmons untuk membunuh atasannya. Kemudian menyebabkan kedua bom itu meledak bersama. Mengambil nama Simmons untuk menghancurkan umat manusia. Orang yang meninggal akan menjadi tentara neraka. Rencananya terungkap. Badut memutuskan untuk membunuh Simmons. Dia meraih lengan istri asli Simmons. Ingin mencobanya. Tak disangka, bidadari surga datang tepat waktu. Berhasil menghentikan perilaku badut. Di saat bahaya, badut itu bergegas kembali ke neraka. Simmons dan bidadari itu juga mengejar di sana. Di bawah neraka, badut itu memiliki kekuatan jahat yang sangat besar. Bidadari bukan lagi lawannya. Sangat cepat dia dikendalikan olehnya. Melihat badut akan membunuh malaikat. Di saat bahaya, Simmons dengan cepat melepaskan kekuatannya sendiri. Berhasil menyelamatkan malaikat. Lalu lawan monster itu sendirian. Simmons menggunakan lengan senjatanya untuk berubah menjadi pisau. Pukul monster itu dengan keras. Monster yang terluka buru-buru melarikan diri. Tapi saat mereka belum tenang, Raja Iblis membawa pasukannya ke sini. Simmons dengan cepat melepaskan kekuatan tersembunyinya. Berhasil memperpanjang waktu serangan pasukan besar. Pada saat itu, dia membawa malaikat itu kembali ke dunia manusia. Tapi monster neraka tidak memaafkannya dengan mudah. Mereka mengejar tepat di belakang. Simmons diserang oleh monster. Saat hendak menelan Simmons, di detik terakhir, Simmons berubah menjadi baju besi yang melepaskan kekuatan. Kemudian berubah menjadi ribuan batang besi. Tusuk menembus kepala monster itu. Kemudian berubah menjadi rantai.
Remas lehernya. Monster tanpa kepala. Yang perpisahan dengan dunia ini. Simmons tidak membunuh atasan yang kejam itu pada akhirnya. Tetapi biarkan dia menerima penghakiman keadilan. Dari sana Simmons berubah menjadi pejuang yang benar. Mengalahkan semua kekuatan jahat atas nama dunia.